Dalam brosur larangan bertaklid kepada manusia, di situ ada beberapa pernyataan tentang 4 imam, yakni Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, bahwa bila ada pendapat beliau menyalahi sunnah Rasul, maka buang pendapat imam itu dan ikuti Rasulullah. Apa kitab keempat imam itu? Kalau saya ada yang bertanya, dari mana diambil pernyataan itu, saya belum bisa menjawab, Ustaz. Ya kamu tidak usah bingung-bingung, cari itu ada kok. Gitu? Jadi kitab kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kitabnya karangan Kiai Haji Munawar Khalil itu judulnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Di situ ada kok itu ada. Jadi itu kata beliau sendiri, kata 4 imam itu, ya. 4 imam ya Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi itu juga mengatakan kalau kamu menemukan apa yang saya katakan itu, kamu menemukan hadis bertentangan dengan hadis Nabi, maka buang pendapat saya itu, ikuti pendapat Nabi, ikuti kata Nabi. Nah, sehingga sebetulnya 4 imam itu sendiri tidak mau diikuti, mengarahkan kita semua supaya mengikuti Nabi. Kan? Ikuti Nabi. Dia bukan ikutilah aku, itu tidak. Ikuti Nabi. Lah yang disuruh mengikuti aku itu Nabi. Itu perintah Allah malah. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Itu ni di sini ni Nabi. Katakan Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Aku Nabi maksudnya. Kalau kamu mengikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Di samping itu Allah sendiri menguatkan untuk mengikuti Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Allah mengangkat Rasulullah itu sebagai uswah hasanah, suri teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Bagi siapa yang menghendaki dalam aktivitasnya itu menghadap ridhonya Allah, balasan pahala dari Allah, ikuti Nabi. Jangan ikuti Ustadz, jangan ikuti Nabi. Nah itu, maka dari itu kalau kita bicara masalah ya ibadah, kalau tidak ada masalah sunnah, ada bid'ah. Sunnah itu yang mengikuti contoh yang dilakukan oleh Rasulullah atau sahabat-sahabat Nabi. Bid'ah itu ibadah yang diada-adakan. Zaman Nabi tidak ada, sahabat Nabi tidak pernah melakukan, sekarang muncul, itu yang namanya ibadah bid'ah. Kalau bid'ah hal-hal yang baru, urusan duniawiyah, itu Nabi malah menganjurkan, antum alamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Jadi urusan dunia itu boleh dikembangkan, tapi urusan ibadah paten, tidak boleh kita membuat-buat sendiri. Kalau membuat-buat sendiri urusan ibadah itu yang namanya bid'ah. Ya. Kalau ibadah bid'ah jangan mengharapkan pahala. Ya, Nabi kita mengatakan kullu muhdatsatin apa? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin binar. Jadi semua ibadah yang baru itu dikatakan Nabi bid'ah, semua ibadah yang bid'ah itu sesat, semua yang satu masuk neraka. Tapi urusan dunia dikembangkan. Maka qaidah usul al-aslu an asya'a al-ibadah, al-ibahah, ibahah itu mubah. Jadi urusan dunia selama tidak ada larangan berarti boleh. Apapun kita lakukan urusan dunia itu boleh. Maka kalau urusan dunia jangan mencari tuntunan, ya. Tapi ada larangannya enggak? Jangan tanya apa ada tuntunannya enggak. Kalau urusan dunia jangan mentanyakan dalil, tapi tanyakan ada larangannya apa tidak. Selama tidak ada larangannya berarti boleh. Tapi urusan ibadah jangan tanya larangannya, tanyakan ada tuntunannya apa tidak. Kalau enggak ada tuntunannya berarti tidak boleh dilakukan. Ojo tekon larangan. Apa nek larangane? Apa ada larangannya toh? Salat maghrib 4 rakaat? Enggak ada larangannya, enggak ada. Tapi enggak ada tuntunannya gitu loh. Salat maghrib itu mesti 3 rakaat. Nah, gitu.